Solusi untuk mengatasi krisis iklim dan mengakhiri kemiskinan adalah mulailah menanam. Menanam bukan hanya sekedar membenamkan bibit-bibit kehidupan pada tanah, tetapi banyak hal yang menjadi faktor penting yang sedari dulu harusnya kita sadari, terutama sebagai pelaku pertanian. Sederhana, namun bisa berdampak besar. Dengan mengangkat topik pangan, inilah Sahabat Panganers. Kita tahu karena krisis pangan melanda dunia, harga-harga pangan semuanya naik. Ini rakyat juga harus diberitahu. Harga beras naik, harga gandum naik. Naiknya berapa? Sampaikan pada masyarakat. Dan yang paling mengerikan adalah ancaman kelaparan dan ancaman kemiskinan ekstrim yang mulai kelihatan. Pangan, selain cahaya dalam dian lentera, pokok kehidupan dan hakikat. Pangan menjadi suplai energi utama dan selalu akan lekat dengan raga. Niscaya, tak pelak realitas menunjukkan lebih dari 12.000 desa mengenyam penderitaan atas kurang gizi. Tambah satu lagi, 20% atau 2 juta balita merupakan penderita gizi buruk dan tidak punya akses pada pangan. Stunting dan busung lapar masih menjadi agenda yang entah kapan bisa dihapus dari daftar PR bersama. Belum lagi konflik struktural, vertikal, dan horizontal juga mengiringi setiap derap langkah penyediaan akses pembangunan pangan. Akankah sebenarnya matriks tarik-menarik penyediaan pangan, pemberantasan, penguatan, dan kemunculan konflik akan terus berkelindan erat dan memutar tanpa ada jalan keluar? Panganers dengan karya kreatif Swasembada adalah buah ide dari sahabat-sahabat yang concern terhadap isu pangan, yaitu Arfan Maulana Palipui, Dimas Bintang Ajib Raja, Muhammad Hidayatullah, Nur Aziza, Tia Setiawati, Wanda Kristidi, Windri Nathan Firdaus, yang berusaha membawa isu pangan dengan mengangkat swasembada pangan berbasis lingkungan secara berkelanjutan. Mandiri pangan merupakan salah satu kunci atas akses pemerataan. Swasembada pangan sejatinya merupakan proyek bertahap dan blueprint atas rencana besar pengentasan isu kekurangan akses pangan. Dengan demikian, rencana sistematis, kolaboratif, dan solutif perlu dihadirkan dalam menguraikan permasalahan yang kian kalutnya. Maka Swasembada akan hadir dalam mencoba menyambung dan menguraikan talian konsep penyelesaian problematika yang ada. Secara kolaboratif untuk mewujudkan swasembada pangan berbasis lingkungan berkelanjutan, secara internal kami mengintegrasikan melalui 5 divisi. Pertama, Human Resources yang fokus pada peningkatan kapasitas serta kesadaran SDM dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan. Kemudian, Divisi Sustainable Agriculture yang fokus pada penciptaan sistem pertanian terpadu ramah lingkungan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tidak hanya sampai di situ, divisi ini juga didukung oleh Divisi Manajemen yang fokus pada skema implementasi dan pengelolaan serta pengawasan mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Selain itu, salah satu yang terpenting ialah Divisi Environment yang fokus pada pengembangan inovasi untuk diverifikasi komoditas sebagai langkah mitigasi dan adaptasi untuk keanekaragaman hayati pangan. Dan yang terakhir ialah R&D yang mendukung keseluruhan sinergi divisi melalui pengembangan riset aktual yang dapat menjadi katalisator dalam penciptaan sistem pertanian terpadu.
Di samping sinergi internal, perlu adanya kolaborasi bersama pihak eksternal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga swasta, pelaku bisnis, NGO nasional maupun internasional, akademisi, perguruan tinggi, hingga media massa. Ada beberapa rencana yang telah kami rancang dalam mencapai tujuan bersama kami, mulai dari rencana jangka pendek, menengah, dan rencana jangka panjang. Pertama, dalam rentan waktu 1 tahun ke depan, rencana jangka pendek kami memulainya dengan kampanye di media sosial, seperti yang kami lakukan saat ini di Instagram Swasembada, untuk memperkenalkan apa itu swasembada pangan berbasis lingkungan. Kemudian melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi real aktivitas di dalam pertanian. Lalu melakukan riset dasar serta asesmen untuk merancang pengelolaan pertanian ramah lingkungan dan melakukan uji produk serta pasar. Dari sisi lingkungan, kami merencanakan melakukan identifikasi keanekaragaman hayati serta analisis potensial keanekaragaman hayati. Kedua, dalam rencana jangka menengah untuk rentang waktu 1-5 tahun ke depan, kami merencanakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder untuk menjalin kesepakatan dalam rencana strategis pengelolaan pertanian berbasis lingkungan secara berkelanjutan. Lalu, kami membentuk sebuah komunitas untuk menjadi wadah perluasan informasi dan jaringan komunikasi. Kemudian membangun koperasi pertanian yang berfokus untuk mengembangkan produk lokal yang akan didampingi untuk perizinan halal hingga promosi. Dan yang terakhir, melakukan pemberdayaan masyarakat untuk tata kelola pertanian berbasis lingkungan. Ketiga, dalam rentan waktu 5-20 tahun ke depan, kami merancang agensi media lingkungan, publikasi hasil riset, dan melakukan langkah advokasi dalam mengembangkan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian, melakukan implementasi kolaborasi antar pihak stakeholder untuk pengelolaan pertanian berbasis lingkungan berkelanjutan. Selain itu, mengupayakan pengusulan pendanaan baik melalui pendapatan daerah hingga pusat maupun pendanaan luar negeri dalam mewujudkan swasembada pangan berbasis lingkungan berkelanjutan. Menurut Bang Iip, penting nggak bahan-bahan pokok makanan itu disediain dari petani lokal? Penting itu, mendingan dari lokal daripada dari impor. Kenapa, Bang? Lebih bagus, kan baru-baru. Kualitasnya lebih bagus. Iya, lebih bagus, lebih baru barangnya. Terus kalau saat ini menurut Bang masalah yang paling besar dihadapi masyarakat tentang makanan pokok apa, Bang? Ya sayuran semuanya dipentingkan, tapi yang terlalu mahal. Sekarang lagi mahal, lagi rame. Berarti harapan dari swasembada ini adalah pencapaian ketersediaan. Iya. Kalau kita bicara beras, maka ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kenapa masih kurang? Nah, banyak faktor. Ya. Yang pertama, tanah yang subur di Jawa itu apakah semuanya memang untuk persawahan? Sudah alih fungsi. Yang cocoknya memang untuk persawahan, kan alih fungsi sekarang bisa industri dan luar biasa. Faktor yang kedua, karena kesuburan tanah di pulau-pulau yang terbesar yaitu Kalimantan, kita bicara tentang tanah. Hampir setengah warsa kita dipertemukan. Ruang yang penuh dengan kegelisahan dan harapan yang Bersua di dalam kesempatan emas untuk mengubah asa menjadi suatu aksi yang nyata. Meskipun mungkin proses ini akan segera berakhir, bersemangat dan perjuangan harus tetap hidup berkepanjangan. Menjadi pemantik perubahan kolektif untuk mendahului Indonesia.